Ya, oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi di ibadah Zoom kita, Kamis Ministry, tanggal 18 November 2021. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, karena kepada kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dan juga sukacita damai sejahtera yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita semua, keluarga kita semuanya. Selamat malam ya Bapak Ibu yang baru bergabung semuanya. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja menyanyikan pujian kita sebagai pembuka di awal ibadah Zoom kita malam hari ini. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Saya akan share screen. Oke. Ini. Ya. Kita akan menyanyikan pujian karya terbesar. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau kami kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya yang paling kami kagumi dari apapun dan dari siapapun di dunia ini. Oleh karena besar kasih setiamu ya Tuhan Yesus, karyamu yang terbesar ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau rela mati disalibkan di bukit Kalvari. Engkau mencurahkan darahmu. Engkau mengorbankan nyawamu ya Tuhan Yesus sebagai ganti kami yang berdosa, supaya kami dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karyamu yang terbesar itu, keselamatan hidup yang kekal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Oleh karena pengorbananmu ya Tuhan Yesus yang sempurna, kami menerimanya sebagai anugerah yang sempurna. Kami menerimanya sebagai sukacita yang terbesar bagi kami. Dan kami berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau kembali mengumpulkan kami melalui ibadah Zoom di hari Kamis ini Tuhan Yesus. Dari berbagai tempat kami bersama-sama dipersatukan ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, menyembah-Mu ya Tuhan, meninggikan Engkau ya Bapa di surga. Melalui kebersamaan kami Tuhan, persekutuan kami di malam hari ini, kami berterima kasih karena ada pujian untuk meninggikan nama Tuhan, dan ada persekutuan untuk kami saling mendoakan dan saling mendukung ya Tuhan, bersemangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Kami berterima kasih Bapa, karena ada firman Tuhan yang selalu menopang hidup kami, selalu menolong kami Tuhan Yesus, untuk tetap dapat dimampukan untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan, menyaksikan keselamatan yang besar yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, supaya semua orang mendengar berita sukacita, kabar baik dimanapun ya Tuhan Yesus. Biar banyak orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu ya Bapa, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya, dan kami adalah anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami akan membicarakan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, dan memberkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya semakin kami diberikan pengertian tentang rahasia kebenaran firman Tuhan, dan semakin kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, sehingga hidup kami dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan bersama-sama kami memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, diberkatilah sekali lagi semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baiklah, haleluya. Sekali lagi berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa berhimpun, bersekutu malam hari ini, kembali dalam ibadah Zoom kita pada hari Kamis ini.
Terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, sharing satu dengan yang lain, dan berbagi pengalaman tentunya Bapak Ibu Saudara, baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk mengelaborasi, untuk memperdalam pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu materi diskusi kita, ya, firman Tuhan sesuai dengan tema yang akan kita diskusikan, kita bicarakan pada malam hari ini, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tema yang akan kita diskusikan adalah apakah kita diselamatkan karena bertobat dan percaya, ataukah cukup hanya karena kita percaya kita diselamatkan. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena sering kita mendengar, ya, tumpang tindih di dalam penyampaian pemberitaan firman, ya, sehingga tidak jarang membingungkan para pendengar, ya. Jadi oleh karena banyak orang yang masih keliru pemahamannya tentang keselamatan itu sendiri, ya, dan bagaimana cara memperoleh hidup kekal atau masuk surga, ya, yang kita maksud di sini, sehingga mereka bahkan menginformasikan cara diselamatkan itu dengan pemberitaan atau perkataan-perkataan yang keliru dan membingungkan, ya. Nah, dari mana saya tahu hal itu Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu karena saya sendiri, ya, bahkan sudah ribuan kali mendengar dan melihat langsung, ya, kekeliruan, kekurang pahaman seperti itu sering terjadi di tengah-tengah umat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya tujuan kita malam ini membahas firman Tuhan adalah ingin menolong mereka, ingin menolong semua orang yang barangkali masih keliru memahami. Ya, kita bukan menghakimi, ya Bapak Ibu Saudara, ya, tapi kita ingin menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu adalah satu hal istimewa bagi setiap orang percaya, setiap anak Tuhan. Jadi kalau cara mereka memperoleh keselamatan, atau lebih tepatnya cara menerima keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus berdasarkan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, ya. Jadi bukan dengan cara penyampaian firman Tuhan dengan campur aduk itu, tapi harus dibagi dengan cara yang tepat. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah keselamatan itu diperoleh atau kita terima dengan cara bertobatkah, ya, atau cara bertobat dan percaya, atau cukup dengan percaya saja? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Kita pahami, kita mengerti sesuai dengan firman rahasia yang Tuhan nyatakan kepada kita saat ini di zaman anugerah ini, ya. Nah, dan tentunya kita juga mengatakan bahwa jika saudara tidak memahami hal ini dengan jelas, kemungkinan saudara bisa akan mengkelirukan banyak orang ketika saudara mengajarkan Alkitab kepada orang lain, ya. Nah, tentu kita harus teguh berpegang kepada pengajaran yang benar, supaya kita dapat hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua orang yang mendengarkan pemberitaan kita itu juga memperoleh berkat yang sungguh saat ini sedang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya coba rapikan dulu sedikit. Ini teksnya tertutup, ya. Oke. Ya. Teksnya tertutup.
Oke. Ya. Tolong ini digeser. Iya, sudah. Oke, pertama-tama tentunya saya akan menjelaskan arti atau definisi yang sederhana dan makna menurut Alkitab tentang kata bertobat atau pertobatan. Ya. Nah, kita akan baca lebih dulu dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-6 dan 7. Oke, ya. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-6 dan 7. Oke, saya baca. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya, ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata menyesallah Tuhan. Ya, menyesallah Tuhan. Jadi Tuhan ternyata bisa juga menyesal, ya. Menyesallah Tuhan adalah dikatakan Jehovah repented. Ya, jadi ada kata repent di situ. Dan kalau kita ambil arti literalnya adalah dan bertobatlah Allah, begitu ya. Jadi kata repent itu adalah bertobat. Ada 2 kali kata disebutkan kata di Allah menyesal, menyesallah Tuhan. Ya, aku menyesal kata Tuhan. Jadi itu menggunakan kata repent atau bertobat, ya. Jadi Tuhan bisa menyesal atau bertobat? Jelas bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab di sini membuktikan demikian. Dan kita lihat arti daripada menyesal atau bertobat atau metanoia atau repent itu adalah berubah pemikiran dari satu hal kepada hal yang lain. Ya, di dalam kamus Alkitab bisa dilihat pengertian yang demikian, ya. Berubah pemikiran dari satu hal kepada hal yang lain. Itu arti bertobat. Dalam hal Allah menyesal atau bertobat atau repent atau metanoia dalam Kejadian 6 ayat 6 dan 7 ini adalah karena Allah dari semula tidak bermaksud menciptakan manusia untuk hidup memberontak kepadanya, tetapi untuk memuliakan Dia, ya. Namun faktanya atas pilihan hati dari manusia itu sendiri yang jahat melawan kehendak Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan menyesal, ya, atau berubah pemikiran. Allah berubah pemikiran dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menjatuhkan hukuman dan memusnahkan semua orang jahat di muka bumi dengan air bah pada waktu zaman Nuh. Itu konteks daripada cerita di dalam Kejadian pasal 6 yang kita baca tadi, ya. Jadi haruslah kita ingat dengan baik pengertian Alkitab tentang bertobat atau pertobatan bukanlah meninggalkan dosa-dosa seperti yang umumnya dimengerti oleh banyak orang, ya. Karena kalau kita kenakan itu di Kejadian pasal 6 ayat 6 7 tadi, Tuhan sendiri juga dikatakan repent, bertobat, menyesal. Tentu bukan menyesal karena dosa-dosa, karena Tuhan melakukan dosa-dosa. Tuhan tidak berdosa dan juga Tuhan tidak berbuat dosa sama sekali. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan baca lagi di Matius pasal 27. Mari kita lihat Matius pasal 27 ayatnya yang ketiga.
Ya, Matius pasal 27 ayat 3, apa yang Alkitab katakan tentang penyesalan atau pertobatan daripada Yudas Iskariot. Ya, kita baca di Matius pasal 27 ayat 3. Dikatakan di situ, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Jadi Yudas menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua. Jadi dikatakan Judas menyesal. Yudas Iskariot repented. Ya, jadi dia menyesal, dia bertobat, begitu. Ya. Lalu kalau Yudas repented, bertobat, apakah Yudas Iskariot selamat meskipun dia menyesal atau bertobat? Sama sekali tidak. Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, menurut Alkitab kata bertobat atau menyesal, sekali lagi tidaklah semata-mata berarti meninggalkan dosa-dosa, lalu orang itu diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara, ya. Melainkan pertobatan itu yaitu berbalik pemikiran dari satu hal kepada hal yang lain. Itu arti sederhana daripada bertobat atau pertobatan itu sendiri. Ya. Dalam hal Yudas bertobat atau menyesal di sini adalah bahwa ia tidak menduga akibat dari perbuatannya menjual Yesus dengan 30 uang perak, membuat Yesus disiksa dan mati dan disalibkan. Dan atas hal tersebut, setelah Yudas mengetahui, dia menyesal. Dia berubah pikiran, tapi tidak ada gunanya lagi. Ya, sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita lihat pertobatan orang-orang Israel. Kita lihat di dalam Markus, ya, betul. Kita lihat di dalam Markus pasal 1, ya. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-4 dan 5. Oke. Saya akan membaca buat kita Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Markus pasal 1 ayat 4 dan 5. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan urutan peristiwa terjadinya pengampunan dosa-dosa umat Israel yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis di sini. Yang pertama tadi dikatakan diawali dengan apa? Bertobat. Bertobat itu apa? Di sini dikatakan tadi sambil mengaku dosanya, mengaku dosa-dosa mereka. Nah, itu pertobatan daripada orang Israel, mengaku dosa-dosa mereka. Kemudian berikutnya adalah memberi diri dibaptis. Ya, baptis air tentunya. Saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan apa? Mendapat ampun dosa. Nah, itu kita lihat Bapak Ibu Saudara, pertobatan orang-orang Israel. Jadi bertobat, mengaku dosa-dosa, memberi diri dibaptis, barulah mereka mendapat ampun dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Yesus mati disalibkan, darahnya tertumpah mengampuni segala dosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita sama dengan mereka sekarang ini? Memperoleh pengampunan dosa-dosa dengan bertobat, mengaku dosa-dosa, lalu memberi diri baptis, kemudian barulah kita mendapat pengampunan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, apa dengan cara yang demikian kita memperoleh pengampunan sekarang ini? Ya, kalau kita menyerukan pertobatan yang macam apa? Bapak Ibu Saudara,
Ya, itu pertobatan bagi yang ditujukan bagi bangsa Israel. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Disinilah letak masalahnya, mengapa banyak orang bingung dan keliru memahami apakah pengampunan dosa-dosa kita, pengampunan segala dosa kita peroleh untuk keselamatan hidup yang kekal atau untuk masuk surga, kita terima setelah kita bertobat, mengaku dosa-dosa kita, ataukah cukup dengan cara percaya saja kepada salib Kristus? Ya, ini perlu kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya. Supaya jangan kita memberitakan Injil, katanya memberitakan Injil yang complicated gitu ya. Itu sangat rumit dan membuat orang menjadi bingung. Bertobat itu apa? Ya. Percaya itu apa? Mendapat pengampunan dosa itu dengan cara bagaimana? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan berikut ini. Kita lihat di 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kita buka dulu. Matius pasal 2 Timotius ya. Terlalu bersemangat Bapak Ibu Saudara. Ya. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Di sini firman Tuhan melalui Rasul kita, Rasul Paulus katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita. Sebetulnya ini ada yang kurang kurang lengkap dalam terjemahannya. Dialah yang telah. Jadi ada kata telah harusnya di situ. Dialah Allah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, ya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah telah menyelamatkan kita, telah menyelamatkan saudara, bukan berdasarkan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Lalu berdasarkan apa? Kalau bukan karena berdasarkan perbuatan baik. Kita lihat Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayatnya, ya kita buka dulu Roma pasal 3. Ayatnya yang ke-27. Ya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-27. Saya bacakan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi manusia dikatakan kita jadi benar bukan karena kita melakukan, bukan karena kita berbuat. Ya, tapi karena kita percaya. Ya. Saya ada satu bagian ayat lagi yang mau saya bacakan di ayatnya yang ke pasal 4 Roma pasal 4 ayatnya yang ke-5. Saya baca. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia, kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, jadi karena kita percaya, bukan karena berbuat. Bukan karena kita mengaku dosa-dosa,
saudara-saudara, karena percaya. Tapi percaya apa? Nah, ini yang penting, ya. Karena Yakobus pasal 2 katakan iblis pun percaya dan mereka gemetar. Setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Nah, sekarang percaya apa, Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diselamatkan. Sekarang kita baca dan simak Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang sering mengikuti pembahasan firman Tuhan melalui Zoom Kamis Ministry kita harus menjadi terbiasa dengan ayat yang luar biasa firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 13 ini. 13 dan 14. Dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara urutan peristiwa bagaimana sekarang ini seseorang memperoleh pengampunan segala dosa dan keselamatan hidup yang kekal masuk surga. Yang pertama tadi kita lihat di pasal 1 ayat 13 ini dikatakan mendengar Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi urutan pertama adalah mendengar Injil keselamatan. Kemudian dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi percaya kepada Injil keselamatan. Ya. Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara kebenaran Allah saat ini. Kebenaran keselamatan karena kasih karunia hanya melalui iman, bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Ya, termasuk bukan karena bertobat, yaitu mengaku dosa-dosa, dan bukan karena usaha yang kita lakukan. Kita lihat lagi di pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Di sebelah pasal 1 ada pasal 2 kitab Efesus ini. Di pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, lebih tepatnya melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu Bapak Ibu Saudara jelas sekali, ya. Jadi tidak ada unsur perbuatan apapun dari kita sehingga kita memperoleh pengampunan segala dosa kita dan memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Nah, jadi apakah pengampunan segala dosa dan keselamatan kita dijamin hanya dengan iman atau hanya dengan percaya pada salib Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ayat 14 Efesus pasal 1 tadi sangat menjamin. Oleh Roh Kudus dikatakan sampai Kristus Yesus datang menjemput kita untuk masuk ke surga. Keselamatan kita tidak bisa dibatalkan lagi, sebab kita sudah berada di dalam Yesus secara permanen, kekal selama-lamanya. Itu adalah hasil ya daripada iman atau karena kita percaya pada salib Kristus ya yang sudah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apakah kita sekarang kalau begitu apakah kita sekarang tidak perlu bertobat untuk memperoleh pengampunan segala dosa dan untuk memperoleh keselamatan masuk surga, Bapak Ibu Saudara? Tergantung konteks arti bertobat yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara.
Jika bertobat yang dimaksud adalah karena mengaku dosa-dosa supaya diampuni Tuhan, jelas bertobat seperti itu tidak diperlukan. Karena bukan karena kita mengaku, ya, bukan karena kita melakukan sesuatu, ya. Karena dosa-dosa kita diampuni bukan tergantung pada pengakuan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dosa-dosa kita diampuni karena faktanya Yesus rela mati di Bukit Kalvari. Itu alasan satu-satunya mengapa dosa kita diampuni. Ya, tidak ada karena sesuatu pengakuan, perbuatan, usaha, ya, karena berdoa, menangis, atau karena apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Karena satu fakta, Yesus mati, rela mati di Bukit Kalvari, ya semua dosa diampuni. Ya. Nah, tetapi jika maksud bertobat di sini adalah berbalik pemikiran, tentu saja kita ketika mendengar dan percaya Injil keselamatan, yaitu Yesus telah mati menghapuskan segala dosa kita, kita telah diperhitungkan bertobat secara sekaligus di situ. Ya, ketika kita percaya, di situ adalah arti pertobatan kita, di mana kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita sudah menjadi orang kudus. Ya, jadi kita berbalik pemikiran yang tadinya kita merasa, oh saya adalah orang berdosa, banyak sekali dosa saya dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tahu dari firman Tuhan bahwa dikatakan Yesus telah mati mengampuni segala dosa kita, nah sekarang kita memiliki pengakuan bahwa kita adalah sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan kita adalah orang-orang kudusnya. Amin. Jadi semata-mata karena kita percaya sepenuhnya pada Injil Kristus, ya, maka itulah arti dan inti daripada pertobatan kita, ya, bukan karena kita mengaku dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak akan bisa tahu berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dan bagaimana kita mengakuinya setiap saat. Ya, tapi tanpa itu pun Allah sudah menyatakan bahwa Yesus berkata di atas kayu salib itu, dia katakan apa? Sudah selesai, sudah sempurna. Ya, tetelestai. Ya, sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Semua dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ya, di atas kayu salib. Ya, bukan di tempat di mana, ya, bukan di rumah atau di gereja atau di mana saja, tapi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Yesus berkata sudah selesai. Ya, yang Tuhan minta sekarang adalah kita percaya kepada karya penebusan yang sempurna itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ya kita sampai pada kesimpulan. Sebelum kita berdiskusi, kita ambil kesimpulan kita dulu dalam pemaparan materi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama adalah yang bisa kita ambil kesimpulannya, harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, kekeliruan memahami cara keselamatan yang diperuntukkan atau yang ditujukan kepada orang-orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, dengan cara keselamatan yang diperuntukkan dan ditujukan kepada kita bangsa-bangsa lain yang tidak hidup di bawah hukum Taurat saat ini, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia, itu adalah sesuatu yang menyebabkan kemunduran dari pemberitaan Injil keselamatan dalam zaman anugerah ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada pencampuran di situ, ya, diaduk begitu, ya, dicampur adukan, ya, karena cara penyelamatan kepada bangsa Israel itu tidaklah sama dengan cara penyelamatan kepada kita bangsa lain, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kepada orang Israel itu harus ada pengakuan dosa-dosa baru mereka diampuni. Kalau kepada kita saat ini hanya dengan percaya, kita percaya pada Yesus, kita langsung diampuni dan diselamatkan sekali untuk selamanya. Yang kedua, keselamatan kita saat ini adalah hanya semata-mata karena anugerah atau kasih karunia Tuhan. Tidak ada penambahan yang dibutuhkan seperti bertobat, ya, atau mengaku dosa-dosa, pembaptisan yang dilakukan oleh manusia atau peraturan agama apapun yang membuat kita
berada di dalam Kristus. Tetapi cukuplah hanya melalui iman atau karena percaya kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur bahwa kita semua yang percaya saat ini bukanlah Israel. Bukan juga kita Israel rohani. Tetapi kita adalah tubuh Kristus yang sorgawi, yang telah ditebus dari segala dosa, dikuduskan sekali untuk selamanya, dan yang sedang dipakai Allah memberkati semua orang saat ini dengan segala berkat sorgawi yang penuh kemuliaan. Puji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sampaikan Injil atau kabar sukacita, kabar baik yang benar, bukan yang keliru, apalagi yang sesat, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Kristus. Karena Allah sungguh menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, ingat selalu janji Tuhan, sebab besarlah upahmu di sorga. Puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, sebelum kita masuk pada segmen diskusi atau tanya jawab kita, ya. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib karya terbesar yang telah Engkau jadikan bagi kami, ya Bapa di surga, melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Sungguh segala kesalahan dan dosa kami telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Kami sangat bersyukur, itulah dasar anugerah Allah yang dicurahkan, yang dinyatakan saat ini, yang diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya, pasti beroleh hidup yang kekal, pasti diampuni dari segala dosa. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena saat ini kemurahan hati-Mu sangat luar biasa. Dan biarlah semua orang mendengarkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus yang luar biasa itu. Dan supaya semua orang memperoleh damai sejahtera, memperoleh ketenangan di dalam Kristus, dan memperoleh jaminan yang kekal semata-mata hanya melalui iman kepada anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua orang yang mendengarkan pada malam hari ini, sehingga di hati mereka dimeteraikan Roh Kudus, menjadi sumber damai sejahtera, kekuatan, dan juga kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan, bahkan di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan kesehatan, atau apa saja. Tapi dunia ini, keadaan itu tidak akan menjadi penentu bagi langkah setiap orang yang percaya untuk menempuh kehidupan yang bermakna. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kami disanggupkan dan dicukupkan oleh kebaikan. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya